Halo, kembali lagi dengan saya Tono, Product Manager dari PT Yakin Indonesia untuk divisi cooling panel. Kali ini saya mau membagikan tip untuk preventif mesin, untuk preventif AC panel dindan. Bahwa AC panel dindan itu tetap harus dirawat ya, walaupun bagaimanapun. Tapi untuk dindan sendiri, yang juga kita tahu kita menawarkan konsep yaitu AC maintenance concept. Jadi maintenance preventifnya adalah dengan mudah sekali. Dan di sebelah saya ini ada Dindan 600 watt yang paling banyak terjual di Indonesia ya, terutama untuk panel-panel CNC. Dan seperti yang kita tahu, untuk preventif AC panel Dindan itu ada 3 ya. Yang pertama, level 1-nya cukup dengan filter saja, ya, sempat seperti itu. Kemudian yang keduanya, yang level 2-nya itu kita buka cover dan dalamnya kita semprot-semprot ya, dan hanya seperti itu aja. Dan yang level 3-nya seperti yang AC-AC yang rumah, seperti yang biasa, itu bisa kita cuci seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya nanti akan diperagakan oleh tim saya, oleh tim kami. Jadi bagaimana cara melakukan preventif yang benar, terutama ini untuk yang tipe 600 yang terbaru dengan yang sistem digital. Jadi biar AC-nya berjalan dengan performa yang terbaik. Jadi AC panel dindan ini kalau tidak ada perawatan biasanya akan muncul error ya, muncul error seperti E07, E08. Itu kebanyakan karena kotor. Jadi harus sering dibersihkan, itu yang utama. Jadi untuk level 1 itu baiknya itu dikerjakan sama tim yang punya mesin biasanya. Soalnya simpel sekali. Oke. Ya. Jadi seperti ini, nggak perlu dimatikan karena yang harus dilakukan itu adalah dengan membersihkan filter aja. Kalau untuk yang tipe 600 watt itu filternya yang di samping itu. Jadi tinggal ngambil saja, kemudian tinggal semprot-semprot. Gitu. Tuh. Nah, dan bisa dikembalikan lagi. Dan ada kalanya kalau emang itu kotorannya dari oli atau apa bisa dicuci. Sebenarnya. Dan untuk level 2-nya, ya, untuk level 2-nya itu kita harus buka covernya seperti itu. Jadi nanti di dalamnya seperti apa biar kita kan ya. Pertama jangan lupa ya, jaga keselamatan dan kerja, safety yang lengkap. Kemudian kita harus matikan powernya dulu ya. Ya. Untuk level 2 itu power harus mati karena harus kita buka, dan peralatan yang kita gunakan pun itu sangat sederhana sekali ya. Cukup obeng ya. Ya, untuk level 2 itu kita mau ya seperti semprot yang level pertama tadi. Ada 4 skru, 2 di depan dan kanan kiri untuk covernya. Kamu boleh. Skrunya itu ada 2 di depan dan kanan kiri ya. Jadi AC kita itu simple ya. Ya, kita buka seperti itu. Hati-hati untuk kabel displaynya ya, kalau buka itu jangan asal tarik dan dibuka seperti itu. Lalu kita tinggal semprotkan saja. Ya, terutama daerah kondensor coil. Kondensor coil itu yang banyak kotor ya, itu biasanya banyak debu ya, itu. Oke, lalu itu biasa 2 atau 3 bulan sekali harusnya wajib ya, tergantung kotorannya. Idealnya 2 atau 3 bulan sekali. Dan selain kondensor coil, yang banyak kotor itu adalah daerah kipas.
ya. Kipas kita itu hanya buka sistemnya sistem lock, ya. Hanya dengan obeng seperti itu. Jadi kita tidak butuh peralatan yang sangat berlebih. Jadi kita cukup menggunakan obeng saja. Tuh, soketnya dibuka, kabel ya, dan sistem lock dengan tangan. Itu kipasnya bisa kita ambil. Lalu kita semprot. Ya, seperti itu. Ada kalanya kalau kotorannya susah, itu bisa kita lap-lap seperti itu. Ya. Ini untuk kipas kondensor ya, 600 watt itu ada dua kipas 6 in. Kalau sudah bisa dikembalikan. Ada dua yang untuk kembalikan pun dibalik seperti itu. Jangan lupa hati-hati jangan sampai terbalik untuk pemasangan kipasnya, nanti akan arahnya akan balik. Gitu. Dan cukup mudah sekali untuk melepas kipas. Terus untuk kipas atasnya pun sama, tinggal lepas, sistemnya lock ya. Jadi ditarik seperti itu. Ini kenapa kami selalu mengatakan bahwa untuk maintenance, preventif maintenance AC panel dindan itu menerapkan sistem AC maintenance konsep. Jadi tinggal untuk seperti level 2 ini kita tinggal buka covernya saja, nanti tinggal semprot-semprot. Nah, seperti ini ya. Ya. Oke. Nah, ini untuk daerah kondensor coilnya ya. Ini yang paling banyak debu. Biasanya emang ini blowernya masuk sini dan banyak kotor di sini biasanya. Ini untuk daerah kondensor coil. Ya. Kalau misalkan kompresornya kotor ya bisa disemprot-semprot seperti itu. Dan ini untuk evaporator coilnya. Biasanya masih lembab. Sebenarnya ini daerah ini jarang sekali kotor ya, karena ini lembab. Ini biasanya cukup dilap saja seperti ini. Ya, sebenarnya kalau disemprot nanti ada air atau apa. Ya. Pastikan kering ya kalau mau nyemprot ini, biar airnya tidak masuk ke dalam. Dan untuk kipas evaporatornya pun nyopotnya gampang ya, seperti tadi. Kita cukup menggunakan peralatan obeng saja. Soketnya buka, dan lock juga. Biasanya jarang sekali debu ya di sini, biasanya cukup dilap-lap aja. Ya, kalau untuk yang daerah evaporator kebanyakan sih bersih areanya. Cuma kalau udah sekitar 2 tahun atau 2 tahun itu biasanya kalau nggak pernah di ini banyak lumut di situ, jadi cukup dengan lap atau dengan kuas itu sudah cukup. Ya. Ya.
Ya, jadi cukup mudah sekali. Jadi seperti yang saya sudah bilang sebelum-sebelumnya ya, bahwa preventive AC maintenance itu, AC panel itu asal level 1 dan level 2 sudah dilaksanakan, sebenarnya kita nggak perlu harus dicuci-cuci seperti level 3 berikutnya ya. Jadi sebenarnya sudah sangat cukup ya. Jadi kalau bisa terjaga kondensornya bersih, evapornya bersih, itu sebenarnya performa AC akan lebih ini. Jadi kalau sudah kita lakukan preventif level 1 2 nya, bisa kita nyalakan lagi gitu ya. Ya, seperti kita kembalikan lagi seperti tadi. Nah, covernya kita balikkan, contohkan yang paling atas. Kemudian jangan lupa kabel displaynya ya, perhatikan karena itu yang utama. Lalu tinggal mengembalikan skru yang 2 di depan dan 2 di kanan kiri. AC-nya udah bisa digunakan kembali karena preventif yang kita lakukan tuh sebenarnya hanya cleaning saja. Dan untuk seperti elektronik yang lainnya pun itu biasanya karena preventif karena masa pakai saja. Nah, gitu. Setelah bersih level 1 level 2 bisa kita nyalakan kembali dan mesin juga bisa dijalankan kembali. Jadi sebenarnya cukup simpel. Kenapa kita menerapkan AC maintenance concept? Ada kalanya kalau AC panel itu sudah misalkan 1 tahun, biasanya 1 tahun itu kalau apalagi tidak dilakukan preventif 1 atau 2 itu biasanya kotor sekali. Makanya perlu dilakukan untuk preventif yang level 3, berarti harus dicuci total ya. Ya. Jadi untuk cuci total itu jangan lupa dimatikan dulu AC-nya. Ya, untuk 600 watt itu kita hanya buka ya, jangan lupa selangnya diambil. Kita hanya butuh kunci 10. Ada kunci 10 di bawah. Dan sistem kita tuh sistem hanger. Ya, semua AC panel kita tuh sistem hanger. Jadi cuma dicantolin dan dikunci sama 10. Ya. Ya. Tuh, cukup mudah sekali. Jangan lupa di ininya. AC-nya coba kita bawa ke tempat pencucian AC ya. Jadi AC panel kita tuh rata-rata adalah sistem hanger seperti ini. Bagaimana kita nanti untuk mencucinya? Coba kita teskan ya. Setelah nyampe ke tempat pencucian ya, kita buka covernya dulu dan kita copot-copot. Untuk elektroniknya jangan sampai tercuci ya, karena itu yang paling penting sekali. Seperti tadi ya, buka covernya, 2 di depan, kanan kiri. Ya, jangan lupa untuk displaynya ya. Displaynya jangan sampai kena air, nanti kita cuci covernya ya. Yang pertama itu berikutnya yang cover belakang.
Ya, kita mau memastikan untuk modul dan beberapa elektroniknya bisa dilepas, tidak boleh terkena air. Ya. Filternya bisa dicuci seperti itu. Ya. Dan jangan lupa untuk yang ya, kipas-kipasnya itu nggak boleh terkena air. Karena di pabrik itu kebanyakan adalah oli, bisa kita cuci dengan sabun. Ya. Untuk starting kompresornya ya, itu juga nggak boleh terkena air ya. Ya. Gasnya boleh dicuci. Ya, biasa kalau noda-noda oli itu susah, makanya kita menggunakan sabun juga. Untuk modul ya, modul itu benar-benar inti dari unit AC itu nggak boleh terkena air, harus dilepas. Posisinya untuk modul 300 watt itu di sini. Ini ada modulnya, sini ada kapasitornya, itu harus dilepas. Dan ini sensornya sini, dan ada beberapa di tempat lain. Ya, jadi semua covernya bisa dicuci. Bagaimanapun debu adalah masalah yang sering kita jumpai di pabrik-pabrik ya. Dan ini modulnya sudah terlepas ya. Modul dipinggirkan biar nggak terkena air. Modulnya sudah dibuka, jadi tinggal biasanya kita menggunakan ini ya, semacam cleaner lah ya. Kalau nodanya membandel bisa kita gunakan ini ya, terutama kondensor coil ya, ini yang bagian utamanya kita cuci ya seperti AC biasa. Tuh kotorannya banyak sekali tuh ya, terutama daerah kondensor coil itu harus benar-benar bersih dari debu. Dan itu evapnya juga ya biasanya lumut ya. Perbedaannya kalau kondensor coil itu debu, tapi kalau daerah evap itu lumut seperti itu ya. Kita cuci semuanya ya, termasuk kompresornya juga ya. Pastikan semuanya ya.
Dah. Biasanya dengan lap Kanebo ya. Nah, dengan Kanebo atau lap ya, kita harus benar-benar kering ya dengan dryer seperti ini. Pastikan, karena semuanya elektronik ya. Cover-covernya, kipas-kipasnya udah dikeringkan ya. Untuk yang kompresor sama coilnya kita keringkan juga dengan dryer. Ini penting sekali ya. Nah, terutama untuk yang daerah suket-suket seperti ini kan harus kering ya dari air, biar tidak terjadi konsleting. Daerah modul ya, itu jangan sampai terkena air dan tidak usah disemprot juga, cukup di debu-debunya dibersihkan dengan kain lap bersih ya. Ya. Terutama bagian sensor ya, sensor tuh kebanyakan error itu karena sensornya tertutup debu, terutama daerah yang kondensor coil ya, karena tertutup debu dia nggak baca dan kebanyakan akan muncul seperti E07 itu kepanasan berarti. Ya. Buka modulnya seperti ini untuk ya. Karena untuk yang bagian modul itu sangat sensitif ya, jadi nggak boleh disemprot dan nggak boleh terkena air ya. Ini masih terlihat bersih ya. Kalau emang kotor nanti bisa dicuci. Covernya kalau udah bersih bisa kita tutup kembali, dan nanti kalau unitnya sudah kering semua, kipas kering, cover semua udah kering, itu bisa kita rakit kembali dan AC panel dindanya bisa kita gunakan kembali. Sudah bersih, tinggal kita rakit kembali ya. Ya. Pesannya adalah pastikan semuanya benar-benar kering ya. Baik itu body coilnya maupun kontrolnya ya, covernya, displaynya, semuanya harus kering dan bersih ya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh teknisi yang sudah berpengalaman. Jadi bagian yang penting.
Untuk sensor-sensornya jangan sampai tertukar. Untuk tipe terbaru itu ada 3 ya. Jadi sebelum dan sesudahnya harus diingat-ingat untuk posisi sensornya. Ya, untuk biru biasanya untuk evaporator coil. Untuk yang kuning itu untuk kondenser coil. Dan ada satu lagi ya, yang biru ya, biasanya di sini. Ini untuk ambien, biasanya buat baca ambien. Suhu pabrik. Tuh ada suhu pabriknya meningkat biasanya. Ya, ada 3 sensor. Ini yang harus diperhatikan ya, mau level 1, untuk level 2 atau level 3-nya. Harus benar-benar bersih karena sensor akan membaca. Ini kipas evapnya udah dipasang, mudah sekali kan. Jangan lupa soket-soketnya harus benar. Ya. Bagi tadi yang masih bingung cara bukanya, tinggal narik aja ya tangan kita di dalam seperti ini, tek, gitu. Kalau balikinya juga seperti ini. Yang pesannya harus hati-hati posisi kipasnya, jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik nanti arah hembusannya akan ya. Karena bolak-balik itu sama, dimensinya sama, locknya juga sama. Ya, seperti itu, mudah kan untuk pasang kipasnya. Semuanya sistem lock. Dan alat yang kita gunakan juga hanya obeng saja. Ya, kalau sudah ya, ini yang bagian utama. Jadi untuk sensor, kipas, kontrol sudah terpasang dengan benar ya. Jadi kita tinggal ngerakit covernya. Tuh. Belakangnya sudah, kalau cover belakangnya sudah selesai, kita tinggal cover depannya ya. Yang perlu diperhatikan ya, hati-hati ya, cover soket displaynya. Dan covernya bisa pasang kembali ya. Dan terakhir itu pasang ya, skru 42 di depan, kanan kiri, isi kembali dan bisa kita pasang ke panel mesinnya.
Ya, kita cantolkan kembali. Ya. Soketnya, kemudian di hanger seperti itu. Setelah kita hanger unit AC-nya, ya, setelah di hanger kunci AC-nya ya, jadi kunciannya hanya kunci 10 di sini, ada 2. Kalau udah kencang, jangan lupa pasang saluran drainnya. Ya, dan AC bisa kita nyalakan kembali. Ya, AC normal kembali, bisa ini. Oke, demikian tadi ya. Level 1, level 2, level 3 sudah kita laksanakan. Jadi AC panel itu bagaimanapun tetap harus kita rawat ya, dan mudah sekali kita melakukan AC maintenance konsep. Jadi level 1 dengan filter, level 2 dengan kita buka covernya, dan level 3-nya bisa kita cuci di luar ya. Tapi ingat, untuk level 3 itu hanya dilakukan oleh yang berpengalaman saja. Jadi sebenarnya dengan level 1, level 2 sudah dilaksanakan, itu bisa meningkatkan performa kembali. Jadi level 3 sebenarnya nggak perlu dilakukan. Oke. Nantikan video-video selanjutnya ya. Setelah 600 watt ini kita nantikan untuk video preventive maintenance untuk tipe-tipe dindan yang lain.